Welcome to the Baseface Network. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Nia Alfariza. Saya dari Prodi Akuntansi Perpajakan di Politeknik Simput Serang angkatan tahun 2023. Di video kali ini saya akan menjelaskan atau membantu menghitung tentang satu siklus akuntansi pada perusahaan jasa. Nah, sebelum masuk ke pembahasannya, kita harus tahu dulu nih langkah-langkah untuk menghitung satu siklus akuntansinya. Nah, yang pertama yang pastinya harus ada bukti-bukti transaksinya ya. Nah, yang kedua ada jurnal umum, yang ketiga ada buku besar, terus ada neraca saldo, ada jurnal penyesuaian, neraca saldo setelah jurnal penyesuaian, ada worksheet yang gabungan data-data dari neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca saldo setelah jurnal penyesuaian, terus laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan. Terus ada laporan perubahan modal, jurnal penutup, dan yang terakhir ada neraca saldo setelah jurnal penutup. Baik, langsung saja kita ke pembahasannya. Oke, baik, di sini ada sudah ada bukti transaksi ya yang sudah dilakukan oleh perusahaan selama periode bulan Desember tahun 2020. Pada tanggal 1 Desember, pemilik menyetorkan dana ke perusahaan sebagai setoran modal awal sebesar 160 juta. Kita pindahkan ke data jurnal umumnya yaitu kas pada modal. Kas yang didebit dan modalnya dikredit sebesar 160 juta. Pada tanggal 2 Desember, pemilik menyewa satu ruko di daerah perkotaan untuk digunakan sebagai tempat usahanya selama 1 tahun secara tunai sebesar 6 juta. Kita analisis, dia kan ini si pemilik menyewa satu ruko untuk digunakan sebagai tempat usahanya, berarti untuk digunakan tempat usahanya selama 1 tahun ke depan dan sudah dibayar secara tunai sebesar 6 juta. Kita pindahkan ke data jurnal umumnya yaitu nama akunnya sewa dibayar di muka karena dia sudah membayar sewanya dengan tunai, jadi nama akunnya sewa dibayar di muka pada kas sebesar 6 juta. Di sini ada pada tanggal 3 Desember perusahaan membeli peralatan kantor yaitu kursi kerja sebanyak 4 unit dengan harga 2 juta per unit dan meja kantor sebanyak 4 unit dengan harga 3 juta per unit dan dibeli dengan secara kredit. Nah, sebelum kita masukkan ke data jurnal umum, kita hitung dulu jumlah per unitnya, per barang kita hitung dulu. Ini kan 2 juta per barang. Nah, kita mengambilkan 4 juta masing-masing 4 juta kan per barang. Masing-masing 4 unit per barang. Kita jumlahkan dulu, tinggal kita kalikan, sudah kita mendapatkan jumlahnya masing-masing barang, baru dijumlahkan kedua barangnya. Baru bisa dimasukkan ke data jurnal umum. Nama akunnya itu peralatan pada utang usaha. Kenapa peralatan pada utang usaha? Karena tadi membeli peralatannya dibayarnya secara kreditan. Ini jumlah akhir dari semua peralatan yaitu 20 juta. Seperti itu ya. Ini diselesaikan sampai beres namanya tidak ada lagi bukti transaksi yang tertinggal untuk dimasukkan ke data jurnal umum. Baru bisa dijumlahkan debit dan kredit dan itu hasilnya juga harus sama seperti itu. Dan di sini juga ada general ledger atau buku besar. Kalau buku besar ini mengambil datanya per jenis mengambil datanya di jurnal umum. Buku besar ini menghitungnya per jenis gitu ya. Di sini ada kas, kita menghitung jenis kas dulu. Kita ambil di data jurnal. Nah, di sini ada kasnya di debit, tinggal kita pindahkan saja. Nah, tinggal kita pindahkan saja di debit sebesar 160 juta dan di sini ada saldo akhir. Jika kalau sudah masuk ke saldo akhir, semua hasil akhirnya itu di debit meskipun tadinya di kredit. Kalau misalnya udah sampai jumlah akhir, itu hasilnya di debit. Sekali lagi kas. Nah, di sini ada kas pada kredit. Kalau misalnya memindahkan dari data jurnal ke data buku besar ini, itu tetap sama debit di kredit, tapi kalau misalnya sudah masuk ke saldo akhir itu masuknya ke debit semua seperti itu. Ini kenapa berkurang? Karena ada rumusnya, debit ketemu ke debit
ditambah dan debit ketemu kredit itu dikurang, seperti makanya ini kenapa berkurang. Nah, sudah diselesaikan sampai beres dan sudah menemukan jumlah akhir kas, baru kita masuk ke jenis perlengkapan. Pokoknya semua kita menghitung semua jenis yang semua nama akun per jenis yang ada di data jurnal umum sampai beres, seperti itu. Di sini ada pelengkapan, ada usaha, modal, pendapatan dan beban-beban. Oke, di sini juga ada trial balance atau neraca saldo. Kita mengambil data neraca saldo ini dari hasil akhir yang sudah tadi kita hitung di data per jenis buku besar. Kita mengambil hasil akhirnya seperti ini. Kasihkan hasil akhirnya ini nih, tinggal kita pindah-pindahkan saja. Ini dipindahkan ke data neraca saldo sesuai ya, debit di debit dan kredit harus sesuai. Ini juga tinggal kita pindahkan, tinggal kita pindah-pindahkan saja, maksudnya seperti itu ya. Tinggal dipindah-pindahkan saja sampai sudah tersusun, sudah terpindahkan semua, baru dijumlahkan semuanya. Ada kas, pelengkapan, sewa di muka, pokoknya semua yang sudah kita data di buku besar per jenisnya, seperti itu. Sudah dijumlahkan juga. Di sini ada data penyesuaian. Mohon maaf. Nah, di sini ada data penyesuaian. Di mana kita mengambil data penyesuaian? Kita mengambil dari informasi data penyesuaiannya itu sendiri. Nih ini dia informasi data penyesuaian. Yang pertama ada biaya sewa bulan Desember sebesar 500.000. Ini kan biaya sewa ya, biaya sewa. Jadi nama akunnya itu beban sewa pada sewa dibayar dibuka sebesar 500.000. Seperti itu. Kita cari lagi. Nah, di sini ada asuransi yang terpakai. Berarti asuransi yang sudah terpakai di bulan Desember ini sebesar 300.000. Kita pindahkan ke data jurnal penyesuaiannya itu nama akunnya beban asuransi pada asuransi dibayar di muka sebesar 300.000. Kita ada lagi. Nah, ini perlengkapan yang tersisa. Ini kan perlengkapan yang tersisa, sedangkan tadi kita mengambil jumlah hasil jumlah perlengkapan semuanya itu kan ini 1.600.000, sedangkan yang tersisanya itu 620. Tinggal kita kurangi saja dengan ini, baru bisa dimasukkan ke data penyesuaian, ke data jurnal penyesuaiannya, seperti itu. Nah, hasilnya baru ini masukkan 1 juta gitu. Nama akunnya itu beban perlengkapan pada perlengkapan, seperti itu. Diselesaikan semua sampai beres, sampai tidak ada lagi yang tersisa di informasi data penyesuaian. Di jumlah debit kreditnya di jumlah harus sama, seperti itu ya. Nah, di sini juga ada worksheet ya, atau kertas kerja. Kertas kerja ini gabungan semua data-data, ada trial balance, adjustment trial balance, income statement, dan balance sheet. Nah, ini tinggal kita pindah-pindahkan saja. Tadi kan kita sudah menghitung trial balance ya. Ya, tinggal kita pindahkan ke worksheet yang ini, tinggal kita pindahkan. Terus adjustment ini juga tinggal kita pindahkan. Nah, kalau adjustment trial balance ini kita mengambil datanya dari neraca saldo dan jurnal penyesuaian. Seperti kita penyesuaiannya ya, ini penyesuaian neraca saldonya gitu. Nih, ini kan kas di data neraca saldo ada, tapi tidak ada di data penyesuaian, tinggal dipindahkan saja. Terus ada perlengkapan kantor. Nah, tadi kan ada perlengkapan kantor nih di di data neraca saldo. Terus di data penyesuaian juga ada yang tadi yang sudah kita kurangi tadi kan, yang dengan yang tersisa itu. Nah, hasilnya yang ini, kita masukkan yang ini di data penyesuaian.
Nah, terus sebelum dimasukkan ke data penyesuaian setelah neraca saldo, kita kurangi dulu. Ini dikurangi dengan ini. Baru nanti hasilnya masukkan ke data penyesuaian setelah neraca saldo, seperti itu. Dan sewa dibayar di muka juga sama, dikurangi. Ini kan ada data penyesuaiannya, tinggal dikurangi saja, seperti itu sampai selesai, sampai beres, sampai sudah mempunyai jumlahnya. Juga di sini ada income statement. Income statement itu laporan laba rugi. Dia hanya menghitung pendapatan jasa dan beban-beban saja. Nah, ini dia hanya menghitung pendapatan jasa, beban asuransi, beban gaji, beban sewa, dan beban perlengkapan dan beban-beban semuanya. Pokoknya itu hanya dihitung oleh laporan laba rugi. Seperti itu, tinggal dipindah-pindahkan saja ya. Seperti ini. Di neraca saldo, di data penyesuaian, setelah neraca saldo dipindah-pindahkan. Itu tinggal dipindah-pindahkan saja seperti itu sampai sudah menemukan jumlahnya. Nah, di sini juga ada balance sheet atau laporan posisi keuangan. Dia menghitung tapi tidak menghitung laporan laba rugi. Tidak. Iya, seperti mohon maaf, dia menghitung tapi tidak menghitung pendapatan desa dan beban-bebannya, maksud saya itu kan. Dia menghitung selain pendapatan jasa dan beban-beban saja. Nih, dia menghitung kas, perlengkapan kantor, sewa dibayar di muka. Pokoknya dia menghitung ini tapi tidak menghitung pendapatan jasa, beban-beban, pokoknya tidak menghitung beban-beban. Dia kebalikannya dari income statement. Nah, kebalikannya seperti itu. Tinggal kita pindah-pindahkan juga sama. Tinggal dipindah-pindahkan saja dari neraca saldo, dari data penyesuaian setelah neraca saldo, tinggal dipindah-pindahkan saja. Seperti itu sampai menemukan hasil akhirnya. Lanjut, ini kita ada data penyesuaian setelah neraca saldo. Tadi kan udah kita buat ya di worksheet. Tinggal kita pisahkan saja. Tinggal kita membuat data baru lagi gitu. Tinggal dipindahkan saja. Ini hanya membuat data baru saja gitu teman-teman ya. Kan tadi kita sudah menghitungnya sudah di worksheet seperti itu. Ini hanya memisahkan data. Nah, di sini ada income statement yaitu laporan laba rugi. Seperti yang sudah saya katakan, dia hanya menghitung pendapatan dan beban-bebannya saja. Nah, di sini sudah ada beban gaji dan beban-beban. Nah, sebelum kita menemukan hasil akhir, kita jumlah dulu ini semua, baru nanti jumlahnya dikurangi. Baru jumlahnya nanti bisa dikurangi pendapatan jasa, dikurangi hasil akhir hasil beban-beban semua. Baru nanti hasil akhir laba bersihnya ketemu seperti itu. Nah, juga di sini ada laporan perubahan ekuitas atau laporan perubahan modal. Ini kan mau merubah modal ya. Jadi kita harus menyantumkan modal awalnya terlebih dahulu, baru ini kita menyantumkan laba bersih dalam Thrive. Kita menemukan data kenaikan ekuitas ini dari hasil laba bersih dikurangi dengan Thrive, baru nanti hasil kenaikan ekuitasnya bisa ditambahkan dengan modal awal. Nah, nanti modal akhirnya baru ketemu dari hasil kenaikan modal awal ditambah dengan kenaikan modal seperti itu. Lanjut, di sini ada balance sheet. Ini kan seperti yang tadi sudah saya katakan, kalau balance sheet itu dia tidak menghitung pendapatan jasa dan beban-beban. Terlihat kan tidak ada pendapatan jasa dan beban-beban. Di sini hanya ada aset. Aset juga terbagi menjadi dua, ada aset ada current asset dan ada fixed asset. Aset tetap dan aset lancar. Seperti itu. Dan di sini juga ada liabilitas dan ekuitas, hanya hutang-hutang dan modal saja. Nah, current asset itu termasuk kas, perlengkapan kantor, sewa dibayar di muka, asuransi dibayar di muka. Ini kita dikurang
cara menghitungnya itu dikurangi semua, nanti hasil akhirnya ini, dan hasil akhir dari current asset. Nah, fixed asset ini menyantumkan peralatan kantor dan akumulasi penyusul peralatan. Ini juga sama dikurang. Nanti hasil akhir fixed assetnya ini gitu. Baru bisa dikurangi lagi. Nanti hasil akhir dari aset itu current asset dikurangi sama fixed asset. Nanti hasil aset ini kita lihat dan kita hitung coba bakal sama enggak dengan liabilitas dan ekuitas, soalnya harus sama. Nah, di sini kan hanya menyangkut hutang-hutang saja. Bedanya kalau aset hitungannya dikurang, tapi liabilitas dan modal ini ditambah. Nah, sini kan hutang usaha, hutang gaji, ini ditambah hasil akhir dari liabilitasnya sudah ketemu. Dan nah, ini modal, ini kan kita menyantumkan modal yang sudah tadi kita ubah, yang sudah tadi kita hitung yang ini. Nah, kita menyantumkan yang itu kan udah ada laporan perubahan modalnya kan, yang udah kita cantumkan itu, baru bisa ditambahkan dengan hasil akhir liabilitas. Nanti hasilnya akan ketemu sama kan dengan aset. Kalau tidak sama, itu ke bawahnya juga akan salah seperti itu. Lanjut, di sini ada jurnal penutup. Jurnal penutup ini menyangkut atau menutup pendapatan jasa, ikhtisar laba rugi, beban-beban, dan price seperti itu ya. Nah, di sini sudah pokoknya tinggal kita pindah-pindahkan saja sesuai tempatnya. Pendapatan jasa di debit dan ikhtisar laba rugi, pendapatan jasa pada ikhtisar laba rugi 36 juta, terus ada ikhtisar laba rugi, ini kan dari hasil ini yang tadi kita ngitung beban-beban income statement itu kan. Nah, hasil ininya ikhtisar laba rugi. Terus beban-beban di kredit, semua beban-beban masuknya di kredit. Terus ada ikhtisar laba rugi, ada pada modal di debit. Terus price di debit, dia mengambil uang untuk keperluan pribadi sebesar 5 juta seperti itu. Tinggal kita jumlahkan debit dan kredit, jumlahkan, itu hasilnya juga harus sama. Nah, ini sama kan, sudah sama. Lanjut, di sini ada yang terakhir, jurnal neraca saldo setelah jurnal penutup. Ini jurnal nama-nama akun yang tidak ditutup, yang belum, yang yang tidak ditutup ya. Ini ini tidak ditutup, data-data tidak ditutup oleh closing journal. Nah, ini masuknya kan ke aset ya, aset dan aset, liabilitas, dan ekuitas. Ini tinggal dipindah-pindahkan saja semua hasil akhir yang sudah tadi hitung di balance sheet. Nah, tinggal dipindah-pindahkan saja, terus nanti baru bisa menemukan jumlah akhirnya, jumlah akhir dari semuanya, dari jurnal umum, buku besar, pokoknya dari hitungan yang sudah tadi kita dari awal seperti itu. Nah, ini kita sudah sampai akhir, sudah sampai hitungan akhir, sudah sampai post closing trial balance, pokoknya sudah beres semua. Ini kalau sudah sampai sini berarti sudah beres laporan laporan keuangannya seperti itu. Nah, tadi sudah dijelaskan dan sudah kita kerjakan juga ya tentang satu siklus akuntansinya, mulai dari jurnal umum sampai neraca saldo setelah jurnal penutup. Semoga dapat dipahami dan bisa membantu untuk teman-teman semuanya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.